Biarkanlah cuaca dingin, tapi kita tetap akan membahas mengenai hal-hal politik yang mulai menghangat. Tanggal 16 Juli 2023 ini, tanggal yang sungguh dinanti-nantikan oleh para pendukung Anies Baswedan. Konon katanya Pak Anies itu udah memiliki satu orang nama cawapres. Pak Anies sendirilah yang akan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi cawapresnya dia. Kembali lagi bersama saya Rudi di channel kesayangan kita, yaitu channel Mister Puisi. Nah, pada hari ini kita akan bahas-bahas lagi tentang soal politik. Nah, di mana nih yang lagi ditunggu-tunggu oleh para teman-teman dan pemirsa sekarang adalah kapan ya kira-kira Bapak Anies ini akan mengumumkan calon wakil presiden yang akan menemani beliau pada Pilpres tahun 2024. Nah, apakah hal ini akan nyambung nih dengan judul kita pada hari ini, yaitu ada kejutan pada 16 Juli 2023 untuk Bapak Anies. Nah, kira-kira ada apa? Nah, kita akan bahas semuanya secara jelas bersama Mister Puisi. Kita sapa dulu ya Mister Puisi. Halo Mister Puisi. Halo, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mister Puisi. Mister Puisi gimana? Ya, baik-baik saja. Cuaca mendung sudah 3 hari. Betul. Hujan lebat tiap hari. Yang inilah pertanda bahwa akan ada kejadian yang luar biasa di tahun 2024 nanti. Kejadiannya mungkin bukan kejadian hal-hal pemilu, mungkin kejadian bahwa ada perubahan iklim yang sangat signifikan sekali. Kita lihat sekarang musim hujan tiba-tiba turun, padahal seharusnya bulan ini adalah bulan tidak musim hujan, jadi musim panas seharusnya. Nah, tapi biarkanlah cuaca dingin, tapi kita tetap akan membahas mengenai hal-hal politik yang mulai menghangat. Ya, Mister Puisi, hari ini kita akan mengusung judul akan ada kejutan pada 16 Juli 2023 untuk Anies. Nah, ini ada apa kira-kira Mister Puisi? Tanggal 16 Juli 2023 ini, tanggal yang sungguh dinanti-nantikan oleh para pendukung Anies Baswedan. Di mana tanggal inilah yang sering kita dengar di televisi maupun di sosial media bahwa Partai Demokrat sangat menginginkan bahwa tanggal 16 inilah tanggal yang terakhir untuk mengumumkan cawapresnya partai koalisi perubahan ini. Ya, memang kita pernah tahu juga bahwa PKS sendiri juga menginginkan lebih cepat lebih baik. Kemudian Demokrat juga menginginkan secepatnya, karena kita lihat bahwa Demokrat itu ingin sekali kadernya, yaitu AHY, untuk diusung menjadi cawapres. Nah, kiranya kalau tanggal 16 Juli tersebut tidak akan diusung siapa-siapa, itu akan menjadi tanda besar bagi Partai Demokrat dan PKS. Tentunya sebelum tanggal 16 ini, saya yakinlah akan ada konsolidasi dari ketiga partai di koalisi perubahan dan persatuan ini. Kalau tidak terjadi konsolidasi, maka acara 16 itu bisa kurang enak dan kurang bermanfaat. Nah, seperti yang kita tahu dan banyak diberita di televisi, bahwa tanggal 16 Juli itu sesungguhnya adalah kegiatan Partai Nasdem untuk mengkonsolidasikan legislatif yang telah didaftarkan, dan juga tujuannya untuk mengkonsolidasikan kemungkinan koalisi perubahan itu dalam rangka pemenangan pemilu 2024. Tentunya pada waktu ini kan bukan
cerita deklarasi tanggal 16 Juli tersebut. Ini adalah program konsolidasi Nasdem. Ya, momentum program konsolidasi Nasdem ini akan digunakan oleh capresnya sendiri, yaitu Anies Baswedan, dan juga di mana capres sendiri konon katanya akan memberikan sambutan yang luar biasa saat itu. Kemudian Ketua Nasdem Surya Paloh juga akan memberikan sambutan pada saat konsolidasi Partai Nasdem. Ya, saya yakin juga pasti akan diundang partai-partai lain. Misalnya yang jelas dalam koalisi perubahan itu kan pasti akan hadir, PKS, Demokrat, dan juga kemungkinan juga ada partai-partai yang diundang. Kita nggak tahu siapa yang akan diundang. Ya, karena kita lihat sebelumnya ini kan ada peringatan Bulan Bung Karno. Nah, itu kan yang calon-calon presiden kan tidak diundang, itu wajar saja. Tetapi ada beberapa partai yang diundang yang belum masuk ke dalam koalisi. Itu tidak ada masalah. Nah, kemudian ini yang jadi pertanyaan, 16 Juli partai-partai siapa sih yang akan diundang? Tentunya ketiga partai tersebut hadir, kemudian yang lainnya adakah partai yang mau diundang? Tapi saya yakin ada yang diundang dan mungkin akan datang juga ke acara tersebut. Karena acara ini apakah temanya untuk memenangkan Anies menjadi presiden ataukah merupakan konsolidasi daripada Partai Nasdem sendiri? Nah, kalau ini merupakan program pemenangan presidennya Pak Anies, yakin di partai-partai lain yang tidak mendukung koalisi perubahan yakin juga tidak akan hadir. Itu kita nantikan. Jadi masih menjadi tanda tanya besar, kira-kira partai mana lagi yang akan diundang ya Mr. Puisi pada acara tersebut ya Mr. Puisi ya? Ya, itu rasa-rasanya akan ada kejutan besar juga. Kita kan tidak tahu kalau tokoh Nasdem bilang wah ini adalah acara konsolidasi Nasdem untuk persiapan pemilu 2024. Tetapi di balik itu kan siapa tahu ada kejutan. Karena konon katanya Pak Anies itu udah memiliki satu orang nama cawapres. Nah, kejutan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak, yang juga ditunggu oleh para pendukung Pak Anies sendiri ya Mr. Puisi ya. Karena yang menentukan sebetulnya nanti sosialisasi yang lebih meluas itu juga harus adanya cawapres. Lain halnya kalau misalnya untuk pemilihan presiden yang kedua, artinya periode kedua itu ya itu mungkin tidak perlu artinya mencari cawapres yang bisa mendukung kemenangan presiden. Nah, kita lihat kemarin waktu periode kedua Pak Jokowi kan walaupun last minute tapi kan tidak perlu mencari tokoh yang elektabilitasnya tinggi cawapresnya. Yang diperlukan adalah tokoh-tokoh yang berada di lingkungan NU. Seperti kita ketahui, NU sendiri adalah di Indonesia itu yang merupakan penentu kemenangan setiap pemilihan presiden. Itu yang mungkin terjadi. Berarti pada tanggal 16 itu nanti akan ada acara besar yang dimana kita masih belum tahu ada partai-partai apa lagi yang akan diundang, dan kita juga masih belum tahu nih para pemirsa, kira-kira itu akan ada pengumumankah siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya Bapak Anies sendiri. Tapi yang jelas Bapak Anies sudah mengantongi satu nama Mr. Puisi ya. Nah Mr. Puisi, kalau pada tanggal 16 itu sampai akhirnya diumumkan siapa yang akan mendampingi Bapak Anies menjadi calon wakil presiden, kira-kira apa yang terjadi Mr. Puisi? Ini merupakan tanda tanya besar juga untuk kita. Apakah akan ada pengumuman ataupun deklarasi
cawapres pada saat acara nasdem tersebut. Ya. Nah, seperti yang didengung-dengungkan oleh Pak Surya Paloh dan juga oleh PKS dan Demokrat, Pak Anies sendirilah yang akan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi cawapresnya dia. Nah, waktu kita lihat waktu keberangkatan Pak Anies umroh atau ke haji itu juga kan diantar Pak AHY. Betul. Apakah AHY akan diusung oleh Pak Anies? Kita belum tahu. Nah, tetapi kita lihat bahwa kemungkinan ada hal-hal yang sangat menjadi kejutan. Artinya Pak Surya Paloh dalam hal ini sebagai Ketua Nasdem sendiri itu membuat suatu strategi baru. Karena apa? Udah jelas-jelas Nasdem dan Koalisi Perubahan itu jelas harus memenangkan Anies sebagai presiden. Strategi baru apa yang akan terjadi? Yaitu mungkin harus dirembukan bersama. Ya. Kita mungkin di situ dibilang bahwa bila AHY menjadi cawapres, mungkin dianggap kurang dukungan nanti untuk di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, itu kan mungkin akan dievaluasi oleh ketiga partai dan oleh tiga tokoh tim, katanya ada tim 8 di sana. Ya. Nah, kalau ini bisa dimusyawarahkan, kemungkinan juga akan ada kejutan bahwa tidak harus AHY akan menjadi cawapres gitu loh. Baik, Mr. Puisi, berarti ya, yang penting bahwa bagaimana seorang Anies Baswedan itu bisa merasionalisasi ataukah memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat akurat. Kenapa dia akan memilih si A, si B, si C? Kenapa dia tidak akan memilih AHY misalnya? Ya. Nah, kalau nanti itu diumumkan akan terjadi kejutan, misalnya akan diumumkan misalnya Mbak Yeni Wahid, waduh, ataupun Ibu Khofifah. Ya. Nah, kalau salah satu ini yang akan diumumkan saat itu, inilah yang merupakan kejutan yang luar biasa. Nah, kalau ini yang diumumkan, tentunya sudah ada kesepakatan di antara partai politik tersebut. Kalau tidak ada kesepakatan, tiba-tiba nyelonong sebutkan, itu akan menjadi ketersinggungan, entah Demokrat maupun PKS. Betul. Tapi sepertinya kalau Ibu Khofifah kemungkinan lebih kecil untuk mau bergabung ke Koalisi Perubahan, yang sangat memungkinkan gabung di Koalisi Perubahan ini adalah Mbak Yeni Wahid. Kenapa demikian? Karena boleh dikatakan bahwa PKB yang diketuai oleh Pak Muhaimin Iskandar itu udah jelas mendukung Gerindra yang akan menjadi kompetitor daripada Koalisi Perubahan. Di mana Yeni Wahid ini merupakan antitesa Caimin. Betul. Nah, itu mereka sudah mungkin sampai hari ini pun ada perang urat saraf. Mereka selalu akhirnya berbeda. Karena kita tahu bahwa PKB itu kan menjadi rebutan antara kubu Yeni yang dimana Pak Gus Dur sendiri yang tadinya menguasai PKB tersebut, kemudian dia ambil oleh Caimin sendiri. Nah, itu yang membuat kemungkinan sekali Mbak Yeni akan diusung menjadi cawapres. Karena apa? Pak Anies itu ingin mendapatkan suara di Jawa Timur yang banyak. Caranya bagaimana? Ya harus mendekati tokoh-tokoh NU di Jawa Timur gitu. Wah, seperti itu. Berarti kita masih menebak-nebak lagi ya, Mr. Puisi, apa tanggal 12 ini akan diumumkan. Dan Anda misalkan itu diumumkan, kira-kira siapa
Karena masih belum terlihat, benar-benar terlihat ya, apakah Bapak AHY, apakah nanti juga Mbak Yeni Wahid sendiri, atau mungkin ada yang lainnya, Mr. Puisi ya? Ya itu dia, seperti yang saya katakan, kemungkinan Mbak Yeni Wahid. Sepertinya kemungkinan besar adalah Ibu Yeni Wahid ya, Mr. Puisi ya. Ya kalau dipaksakan ke Pak AHY juga, Nasdem itu belum serak betul, karena Nasdem juga akan mengeluarkan biaya cukup besar untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden. Ya betul. Ya, tetapi pertimbangan lain juga bisa kita lihat bahwa walaupun mereka mengeluarkan dana besar, tetapi elektabilitas Nasdem sendiri terjun. Nah, ya ini kelihatannya kekuatan juga ada di Demokrat. Betul. Sehingga Demokrat itu juga ngotot sekali untuk mengusung AHY. Kita lihat nanti apakah ada kejutan. Kita nantikan tanggal 16 Juli yang akan datang. Oke, para pemirsa, jadi kita tunggu tanggal 16 Juli 2023 besok ada kejutan apa kira-kira, apakah akan diumumkan siapa yang jadi calon wakil presiden Bapak Anies sendiri. Kita tunggu tanggal 16, dan tentu saja nanti kita pasti akan mengulas lagi Mr. Puisi kalau tanggal 16 itu sudah diumumkan. Dan oke teman-teman, terima kasih buat hari ini sudah mau nonton acara kita Mr. Puisi, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel Mr. Puisi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tentunya ya. Terima kasih Mr. Puisi atas waktunya untuk hari ini, dan sampai jumpa lagi tentunya ya. Tepuk tangan.